aliran di Indonesia. Berbagai aliran sudah pernah berkelahi dengan antar agama, beda agama. Sehingga era Pikatan menunjukkan Buddha Hindu itu bersatu karena Borobudur. Stupa Borobudur bersatu. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika Dharma Mangurwa. Walaupun berbeda-beda agama, tetapi tetap satu. Nah, itulah etikal awal kita berpikir masa lalu kita itu, kita harus bersatu. Rupanya muncul kedatangan Islam, perang lagi sama Hindu. Siapa yang mulai awalnya? Sultan Mehmed II dari Turki. Dia menguasai dari Ottoman Empire, menyerang Konstantinopel 1453. Konstantinopel Kristen diserang oleh Turki, kalah tuh Konstantinopel. Sejak itu dia memerintahkan anggotanya. Siapa diantaranya? Syekh Jumadil Kubro. Kemana? Ke Aceh. Nah, di Aceh dia menikahi warga setempat lokal. Rangkaiannya Samudra Pasai. Jadilah Samudra Pasai jadi Islam. Pertama rajanya namanya Malikul Saleh, istrinya Putri Perlak, kerajaan Perlak. Nah, ini cerita. Nanti dari Aceh ini leluhur Aceh menyerang ke wilayah Batak. Ada Tanah Karu, ada Binjai diserang menjadi Islam. Nanti menyerang ke Padang. Padang itu juga terpengaruh oleh kalangan dari Arab tadi. Itu kisahnya. Kok ada orang mengaku bahwa tuanku Imam Bonjol yang memimpin perang Padri itu keturunannya dia. Tuanku Imam Bonjol itu asli pribumi, yaitu marganya Caniago. Caniago sama Swaidi itu dua marga gede. Dan kemudian Mahmud, dia Islamnya dari Aceh. Kalau dilihat katanya campuran mungkin, tapi nggak ada, nggak di Yaman sama di Arab, nggak ada. Nah, nanti kalau kita logika asli aja, perang Padri itu ada 3 gelombang, 1803 sampai 1821. Selama 18 tahun, Imam Bonjol memimpinnya 1815. 1803 itu masih tuanku. 1815 berarti kedatangan orang itu kan 1832, berarti logikanya nggak nyambung. Karena Imam Bonjol berkelahi dengan adat kerajaan Pagaruyung. Pagaruyung nggak mau masuk Islam, berkelahi terus dia. Apa yang terjadi? Yang adat kalah, Pagaruyungnya kalah, menang Islam. Adatnya minta tolong Belanda. Bersatulah Belanda dengan adat ini berkelahi dengan lawan Padri, kelompok syariat Islam. Setelah itu raja terakhirnya Sultan Alam Gagarsah masuk Islam, sehingga Padri mau menerima adat. Adatnya sekarang ada di Padang, namanya Nagari. Nggak mau dijadikan kepala desa, maunya Nagari terus. Seperti yang di Ambon juga gitu, maunya raja disebut, nggak mau disebut dengan desa, maunya raja. Kalau adatnya dia begitu, ya sudah diikuti, jangan dirubah dari luar. Ya itu kan, pertahankan adat masing-masing. Berarti kalau Kalimantan ada orang luar masuk, nggak menghargai adat, akhirnya berkelahi lagi. Makanya jangan seperti itu. Nah, ini leluhur kita sudah mencatat masa lalu. Jadi adat Islam datang berkelahi. Jamul Kubro ini nanti punya anak Maulana Ishak, Maulana Malik Ibrahim. Di situ ada juga ada satu yang sulit jadi Muhammad Bakir, ini nggak terkenal, tapi anaknya juga ada Ibrahim Asmorokondi. Nah, 4 inilah yang nanti menghasilkan Wali Songo di Jawa Timur paling banyak. Jawa Timur, Jawa Tengah. Sunda ini dari mana? Dari Sultan Nur Alam. Nur Alam itu punya anak namanya Raja Abdullah, Raja Mesir itu. Ini keturunan Rasulullah. Raja Mesir ini pasti ingin menikahi Roro Santang. Roro Santang itu siapa? Tadi Walang Sungsang, Roro Santang, Kian Santang itu anaknya siapa? Anaknya Subang Larang menikah dengan Prabu Siliwangi. Subang Larang anaknya siapa? Anaknya Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa bapaknya siapa? Giri Dewata. Giri Dewata bapaknya siapa lagi? Bunis Sora. Bunis Sora itu sepupu dengan keluarga Linggabuana tadi yang kalah. Nah, ini punya bapak lagi namanya Linggawisesa. Berarti kalau Linggabuana itu nanti rangkaiannya menelurkan Prabu Siliwangi dari Niskala Wastu Kencana. Punya anak lagi Dewa Niskala, kemudian punya anak lagi namanya Prabu Siliwangi. Ini menikah dengan Subang Larang, masih saudara.
Tadi kita ini semuanya ini yang ada di depan saya juga pasti ada yang keturunannya Prabu Siliwangi. Istrinya aja banyak 148 bahkan lebih tuh. Berarti kalau anak-anaknya berapa? Mungkin semua Jawa Barat itu mengandung Prabu Siliwangi. Silang, ya saya sama Pak Bandani sama dari Sapiudin. Orang sekarang Jawa Timur kok ada di sini. Ya ada 3 tai lalat di pipi saya, 3 tai lalat gelas gitu. Jadi ciri khas semuanya saudara, saya yakin semuanya keturunan Wali Songo. Enggak lihat pangkat, bahkan tukang becak pun bisa keturunan Prabu Siliwangi. Mungkin bahkan pelopor koran bisa, karena nggak tahu. Kalau diungkit ini ceritanya. Prabu Siliwangi dulu itu mempertahankan Hindu Buddha bersatu. Islam datang dia jealous, marah dengan namanya Sunan Gunung Jati. Tadi Syarif Hidayatullah itu anak kandungnya Roro Santang menikah dengan Raja Abdullah, makanya bawa bapaknya menikah itu. Raja Nur Alam ini mengislamkan Patani Selatan. Patani Selatan itu di mana tepatnya? Di Thailand. Nanti kalau sampai datang keturunan Prabu Siliwangi ke Thailand akan dihormati sebagai warga kehormatan di Patani Selatan. Saudaranya lagi siapa anaknya si Abdullah? Raja Baabula. Di mana? Ternate. Kalau kita lihat yang ada di Sultan Mindanao, nah, itu Filipina ya. Kemudian Sultan Sulu, itu juga rangkaiannya dari ini Sunan Gunung Jati sama Palembang, termasuk Sultanan Johor Malaysia. Saudara, kenapa kok bisa dikatakan itu? Karena Roro Santang waktu setelah menduduki Kedeng Tapa, keluarganya itu menduduki Singapura. Nah, Singapura dulu awalnya dipegang oleh Sriwijaya, akhirnya dipegang kelompok Islam sana. Nah, kenapa kok bisa dipegang Inggris? Nah, itu namanya Kristen datang. Siapa? Kelompok misionaris dari semua orang-orang kolonial membawa agama Kristen. Perang lagi kita Islam sama Kristen. Nah, dengan pengalaman itu, untuk saat ini jangan mengikuti model itu. Jadi kalau dilihat benteng Belanda itu pasti sebelahnya Kristen, sebelahnya Islam. Ini di Ambon terjadi. Setiap benteng yang ada di Ambon, Islam Kristen. Begitu disulut, perang agama terjadi di Ambon. Siapa pemicunya? Semuanya adalah orang asing. Orang pribumi itu ditipu, selalu ditipu. Makanya saya tidak sependapat kalau di sejarah Indonesia itu ada pemberontak. Ada pemberontak Trunojoyo, ada pemberontak. Saya nggak senang. Itu namanya aslinya perang saudara, bukan pemberontak siapa menang siapa yang kalah. Karena yang menang pasti jadi pahlawan, yang kalah jadi pemberontak. Itu nggak benar. Aslinya perang saudara. Karena berbeda pandangan, jadilah dia saling nggak setuju ribut. Pak Karno waktu jadi presiden mempersatukan Nusantara. Siapa yang mempersatukan ide pertama dari keluar? Ide persatuan dari Aceh, yaitu PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Dia mengorban duitnya dari Aceh, kaya dia. Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Kok bisa Daud Beruleh itu bisa berontak? Itu tidak berontak, ditipu oleh Westerling. Siapa Westerling itu? APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Dia menganggap Satrio Piningit seakan-akan sebagai Ratu Adil, datang dari keturunan Turki. Datang Indonesia ini kan semuanya senang kalau ada keturunan Rasulullah. Ya, betul kan? Dia menganggap Ratu Adil, ditipulahnya Daud Beruleh, akhirnya ngelawan Pak Karno, termasuk Sumarjan Kartosuwiryo, Jawa Barat ya kan. Kemudian Jawa Tengah namanya Amir Patah. Kalimantan Selatan namanya Ibnu Hajar. Kalau Sulawesi Selatan namanya Kaharmu Yakar. Mereka sebenarnya itu pahlawan aslinya, ngelawan Belanda juga. Karena berbeda pandangan, akhirnya berkelahi ini antar pribumi. Yang kalah dibilang pemberontak, yang menang jadi pahlawan. Inilah sejarah Indonesia, jangan harus dirubah. Itu saudara semua. Berarti PRRI Permesta berontak, emang dia berontak? Tidak. Dia aslinya itu melawan Belanda juga, karena pahamnya nggak cocok di hatinya, ribut. PRRI Padang, Permesta di Sulawesi Selatan diberantas oleh Pak Karno, karena Pak Karno berkuasa saat itu. Inilah peristiwa sejarah harus diluruskan. Jadi biar kita itu sama-sama saudara, tidak berkelahi antar pribumi itu. Jangan sampai Anda pribumi Wali Songo berkelahi Mamuki Bina, nggak bener itu. Ya. Jadi saya menyenangkan cinta persatuan dan
damaian. Makanya balik yang tadi hati suci. Hatinya jangan suka jelek-jelekin orang, jangan suka memfitnah. Ini ajakan setan. Nanti gak ketemu itu namanya Tuhan. Sampai mati Anda gak ketemu. Karena ketemu itu yang dikehendakinya. Jadi kalau ketemu sinar putih tengahnya lubang, itulah orang yang berserah diri disebut Islam. Orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, dan aliran kepercayaan, kalau ketemu sinar putih tengahnya lubang, itu berarti dia sudah ketemu Tuhan. Pasti hatinya ikhlas. Di atas kalau mudah gitu semua salaman. Tidak ada perang di Indonesia, tidak ada konflik. Indonesia ngegas 2045 menjadi Indonesia emas gitu. Nggak ada lagi dibayar orang asing. Makanya ada namanya pangan tadi. Negara wajib menjamin kedaulatan. Negara wajib menjamin ketersediaan pangan, ketersediaan energi, dan ketersediaan air. Itu programnya Pak Prabowo. Nah, canangan begini, kenapa orang miskin itu dihabiskan? Karena tugasnya negara. Pasal 34 UUD 45. Orang miskin nanti begitu perutnya lapar, pasti yang disalahkan adalah pemerintah. Nah, pemerintah nggak mau disalahkan, makanya dikasih makan supaya orang tuanya, bukan kita membantu pekerjaan orang tua, tapi minimal menghilangkan duitnya sudah ada yang bantu, sehingga apa yang terjadi di orang tuanya tinggal mencukupi orang yang dewasa. Ini musimnya perang. Saya cerita ini, kenapa Arab Spring itu negara-negara Arab. Tadi dikatakan Pak Nur Wahid, bangsa Arab pecah belah. Bangsa namanya bangsa, nggak bersatu seperti Indonesia. Kita satu bangsa, walaupun sukunya beda. Arab bahasanya sama, sukunya sama Arab, tapi mereka terpecah belah. Karena apa? Diikat sama Israel. Biar Anda tahu, kok bisa Israel itu zamannya Nabi Nuh dulu udah pecah. Namanya Goliat sama apa yang pakai ketepil itu. Ya itu eranya Nabi Nuh. Sampai nulur kisahnya larinya ya ke Nasab. Nasab yang dikejar-kejar sama Pak Imaduddin. Saya bangga dengan penelitian itu, saya bangga. Ya. Tapi kalau bisa ada 1000 penelitian seperti Imaduddin, karena peneliti itu betul. Karena apa? Bisa dilihat dengan mata. Nah, kalau kita meneliti nasab berarti genotip sama fenotip. Kalau genotip berarti dari DNA. Kalau fenotip karakter. Mosok karakter Nabi Muhammad itu orangnya sabar kok. Kok mosok hobinya marah-marah, kok meso-meso terus. Itu ngajak perang itu ajakan setan. Berarti kalau Anda tahu, itu namanya mengajak perang itu kewenangannya presiden. Yang menyatakan keadaan perang, menyatakan bahaya, itu presiden. Bukan mantan napi, mantan teroris, bukan. Ya. Jadi pengalaman Islam, lama Islam berkelahi. Kenapa? Karena beda pandangan. Satunya mengangkat syariat Islam, satunya mengangkat adat. Syariat Islam dari dulu berkelahi sama adat. Contohnya tadi Padri. Kedua contohnya adalah eranya Raden Patah, ribut sesajen-sesajen dihilangin. Nah, kisah ini adalah Muhammadiyah sama NU, sama-sama saudara. Karena sudah Pancasila, mereka tidak saling ganggu. Contohnya Muhammadiyah suka doa kunut, NU nggak suka. Ya jangan ganggu, kalau agamamu agamaku, agamaku agamaku. Jangan saling memaksakan kehendak agama. Itu di Pancasila tertulis. Jadi kalau kamu suka ke makam, jangan kau bilang itu saya sirik. Saya tidak sirik. Hati saya, kalau saya mendoakan orang tua itu lebih sreg kok di kuburannya. Tapi saya bukan nyembah kuburan, nyembah saya ke Tuhan. Itulah filosofi Hindu Buddha itu turun temurun sampai ke kita. Nah, kalau kita ngikuti hukum Allah, masa hukum Allah itu orang melakukan zina dilempar kerikil sampai mati. Orang mencuri tangannya dipotong, bahkan dipancung kepalanya. Mau seperti itu Nusantara itu? Ya pasti nggak mau, tidak sesuai dengan adat istiadat Nusantara. Kalau negara Islam muncul, Indonesia Timur ingin pisah, Bali ingin pisah. Orang kita Jawa Barat diawali dari Hindu kok. Masuk Islam aja, masuk Kristen aja. Tidak usah memaksakan kehendak agama, bebas. Silakan Anda memilih agamamu, agamaku, tidak saling ganggu. Toleransi beragama. Itu. Nah, saya akan cerita sedikit tadi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dari Aceh.
Kok bisa pemberontak itu bisa menjadi pemberontak? Sebutan pemberontak itu siapa yang menulis? Nah, ini kalau dari sekian luruskan sejarah yang bagus-bagus itu harus diluruskan. Jangan sampai seperti sekarang nih, kerajaan-kerajaan semua pecah. Nah, contoh, akibat ulahnya Belanda kita pecah. Si Cirebon, Kanoman, Kasepuan pecah. Kemudian Kanoman dipecah kaki Ruban. Gara-gara Belanda terjadilah namanya Perang Kedondong 1802, 1823 setelah itu. Gara-gara Kedondong melempar ke Jawa. Jawanya dipecah. Ada perjanjian Giyanti, perjanjian Salatiga dipecah 4. Mangkunegaran, Solotigo, Surakarta, Jogja. Ini saudara semua, anaknya Amangkurat 4. Amangkurat 4 anaknya Amangkurat, bukan, anaknya Pakubuwono I. Pakubuwono I anaknya Amangkurat II. Amangkurat II anaknya Amangkurat I. Amangkurat I itu siapa? Menikah dengan Putri Kayoran dari Ngampel, yaitu Pangeran Pekik, menikahi dengan Mas Sekar, itu juga leluhur saya. Jadi adik kandungnya Sultan Agung Nyokrokusumo. Ya, ini bin, kalau di bin-binnya Nyokrowati, Sultan Agung, bin lagi Sutowijoyo, bin Siti Sabina. Siti Sabina sama menikah dengan Ki Ageng Pawanan. Siapa Siti Sabina itu? Keturunannya Sunan Giri. Dari seluruh kerajaan Nusantara di Cirebon, Banten, termasuk kerajaan Jawa, semuanya keturunan Wali Songo. Kok dihitung jumlahnya gak karu-karuan, bisa jutaan. Nanti saya ulang-ulang seperti itu, biar yang merasa orang asing itu jangan muncul terjadi melakukan covert action. Covert action itu apa? Operasi tertutup intelijen. Itu dimulai dari propaganda, perang urat saraf. Perang urat saraf itu kuncinya adalah EMSTO, emosi, motivasi, sikap, tingkah laku, dan opini. Itu. Tadi berita hoax sekarang jangan dipercaya, dicek kebenarannya. Supaya Anda tidak terjerumus, tidak ikut-ikutan marah, akhirnya menyalahkan pemerintah. Itu tidak betul. Kita mengikuti yang sah sesuai dengan konstitusi. Siapapun yang menang kita tunduk pada konstitusi, jangan dilanggar sendiri konstitusinya. Kalau ada inginan kudeta, nanti dan seterusnya kudeta seperti Afghanistan, kudeta terus. Ini pro Amerika, kedua pro Rusia, pro Amerika, pro Rusia, begitu seterusnya di Afghanistan. Termasuk Sudan. Sudan itu berkelahi, militernya Abu Burhan itu dibantu Amerika Serikat. Wakil presidennya Hemeti dibantu oleh China. Karena apa? Sudan memengaruhi Eritrea melawan Ethiopia. Ethiopia sekarang dulu stateless, negara yang gagal. Dibantu Israel, buah-buahan Israel, dan makanannya dari Ethiopia sekarang. Ethiopia maju memang. Tapi konflik Tigrenya ini mendukung Eritrea, dibantu Cina. Nah, Ethiopia dibantu Amerika Serikat, ada Prancis, ada Jepang. Sepersekongkolan grup sekutu. Permainan saat ini adalah aliansi pertemanan. Nah, ini bloknya siapa, itu bloknya siapa. Makanya hati-hati mengirim blok. Kalau blok itu ternyata bloknya Barat atau bloknya China, dua-duanya ini akan mengambil, melirik kekayaan alam Indonesia. Makanya kita hati-hati. Penyelesaiannya itu namanya covert action tadi. Gunakan propaganda. Propaganda naik dari aktivitas politik dan ekonomi, naik lagi ke infiltrasi, sabotase, spionase, naik lagi ke paramiliter. Masuk ke paramiliter ini sebelum kudeta ya. Paramiliter dengan ciri kalau ada senjata liar di masyarakat, ini pasti pemberian mereka. Itu akan muncullah para rampok, para begal. Ini ciri khas Indonesia dikondisikan gaduh. Makanya Anda adalah sumber informasi bagi aparat keamanan, tentara, polisi, laporkan. Biar ditangkap orang-orang itu supaya tidak bikin gaduh. Ini kalau orang-orang itu pemerasan, kemudian minta duit, yang aneh-aneh itu preman-preman, lihat preman yang mana dulu. Gak semua ormas itu jelek. Jadi pasti oknum, di antara oknum itu yang minta-minta duit, itu pasti rangkaiannya itu. Rangkaiannya orang-orang yang dibayar asing, tokonya dibayar asing, tokonya beli senjata dikasihkan ke para oknum itu. Jadi jangan sampai terpengaruh. Saya udah kasih tahu, ini kecil nanti membuat Indonesia menjadi krisis. Kita sekarang ditudingkan ke pangan supaya pangan ini kunci. Kenapa kunci? Sebentar lagi perang nuklir. Kenapa? India, Pakistan sudah ribut. Kenapa India didukung Cina? Balik ya, Pakistan didukung Cina, India didukung Arab. India merasa dikepung namanya
untaian mutiara. Itu strateginya China. Jadi Bangladesh miliknya China, Myanmar miliknya China. Kenapa Myanmar? Karena pipa gasnya dari China menuju pelabuhan Kaupiu, termasuk pelabuhan Bengali miliknya China sekarang. Kemudian Sri Lanka miliknya China, kemudian namanya satu pulau juga miliknya China, dan Pakistan, pelabuhan Pakistan miliknya China. Sehingga India merasa dikepung, mencari teman baru namanya kuadrilateral namanya, yaitu Jepang, Australia sama Amerika. Nah, itu kelihatannya kita tidak berpihak Amerika, tidak berpihak ke China. Kita tengah-tengah tetap non-blok. Kita kapan masuk BRIC kita nggak tahu. Kalau India melihat keamanan masuk Amerika. Kalau dia melihat ekonomi masuk ke Cina, BRIC, India. Kita berbeda dengan India. Walaupun leluhur India itu masih saudara kita Jaya Singawarman tadi dari India, termasuk Pangeran India menikahi dengan Kerajaan Kalingga. Pertama Kalingga itu juga dari India, masih saudara kita. Tapi karena Islam itu Pakistan, India terkenal dengan Hindu, tapi 250 juta India itu Islam. Kalau dua ini diadu domba, Islamnya habis kan? Kalau Islamnya habis, yang kedua nanti Indonesia dibikin ribut perang saudara. Kalau Indonesia terjadi perang saudara, yang terakhir yang dihantam adalah Iran. Makanya kalau Anda haplonya Y, jangan seneng Anda ikut tes. Kenapa saya ngingetin? Anaknya Nabi Muhammad itu adalah Siti Fatimah, nggak ada yang laki-laki, semuanya mati laki-lakinya. Siti Fatimah itu kalau dilihat genotip itu X Nabi sama X Khadijah. Hasan Hussein anaknya Siti Fatimah. Kok bisa bangga dengan haplo Y, yaitu Bani Hashim. Bani Hashim itu Ali bin Abi Thalib, bukan keturunan Abu Muhammad, itu anaknya Abu Thalib. Baninya sama, Bani Hashim. Berarti sejujurnya yang dicari itu yang X. Kalau nanti ada penelitian lanjutan eranya Madudin, kebenarannya masih 50%. Makanya kalau X yang wanita-wanita itu dicek, ternyata ada keturunan Rasulullah paling banyak ada di Indonesia. Itu tepuk tangan ya gitu. Paling banyak X itu ada di XY, laki-laki bisa ada jadi perempuan. Makanya kita harus telusuri semua yang Y maupun X, tapi jangan daftarnya ke kelompok Amerika. Itu teknologinya miliknya Israel. Nanti kau tahu, oh ada Syiah di sini. Dia langsung nuduh Syiah. Dianggapnya sama Houthi. Sana Houthi itu pemberontaknya Yaman. Yamannya pecah dua. Houthi keturunan Rasulullah. Rangkaiannya Iran yang sama namanya Syiah, 12 madhab situ Syiah. Ketika si siapa? Pahlavi, rajanya Iran dikudeta sama Ayatullah Khomeini. Itulah terjadi revolusi Iran 1979. Dengan tahun 79 pada tahun yang sama Soviet menyerang Afghanistan. Ya ingat, yang dibawa Abu Bakar Bashir itu siapa? 300 orang kebanyakan Jawa Barat. Itu adalah orang-orang yang menginginkan syariat Islam. Sebenarnya mereka tujuannya baik untuk Islam, tapi nggak tahu syariat Islam sama adat berkelahi. Sehingga mereka membawa pasukan itu ke Afghanistan untuk jihad melawan Soviet. Siapa yang bantu? Yang bantu Amerika. Dibentuk namanya Mujahidin di tahun 79. Sehingga Mujahidin nanti melungsungi namanya Jemaah Islamiyah, barulah muncul Al-Qaeda yang bom Bali pertama. Dia nggak merasa kalau tokohnya itu dikasih duit oleh orang asing. Jelas ya? Makanya orang asing harus kita waspadai semua. Lihat Amerika itu penduduk pribuminya siapa namanya? Indian. Habis orang luarnya menguasai Amerika. Australia sama. Pribuminya 2 juta. Sejak Kapten James Cook 1550 orang datang. Penduduk aborigin itu 2 juta. Tahun sekarang penduduk aborigin tetap 2 juta. Nggak berkembang, nggak habis 2 juta. Australia asli orang Anglo-Saxon Inggris itu 20 juta saat ini. Mau Indonesia sedikit kan? Kita tidak mau. Makanya pribumi semua harus bersatu. Itu tujuannya. Baru kita luruskan sejarah, kita yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, kita luruskan. Semua manusia ada salahnya. Saya kira demikian, supaya saya berharap hatinya Wali Songo, hatinya semua pondok pesantren ini meluruskan leluhur, yaitu perang semesta, kewilayahan, kerakyatan, kesemestaan.
kewilayahan itu gelar pasukan, semua diamankan, semua tanggung jawab bukan tentara sama polisi aja, penduduk harus bantu, yaitu komponen bangsa lain membantu supaya kita bersatu. Jangan ikut-ikutan supremasi sipil, supremasi militer. Itu karyanya Huntington Amerika Serikat. Supaya apa? Mereka bangsa luar masuk. Kita ini seperti Mao Zedong, yaitu long march. Long march Mao Zedong dari desa ke kota, itu mereka masuk ke Sungai Kuning. Mereka bersatu satu kata dengan masyarakat. Akhirnya bisa ngusir kapitalisme Chiang Kai-shek menuju Taiwan. Itu Mao Zedong. Mao Zedong meniru Mahatma Gandhi, long march juga. Long march supaya penduduk desa ke kota itu jalan-jalan, mogok, tidak kerja, garam. Inggris dirugikan, akhirnya dia jadi ditawan. Awalnya masuk penjara, lama-lamaan jadi presiden. Kita long march juga, Jenderal Sudirman sampai ke Jabat Siliwangi. Ingat, jalan kaki berapa tahun berapa? Itu Siliwangi pasukannya paling banyak di Indramayu. Betul ya?